Anak yatim merupakan sosok manusia yang mendapat kedudukan khusus di sisi Allah. Banyak ayat Al-Quran yang membahas tentang anak yatim, misalnya sikap orang-orang beriman terhadap anak yatim. Oleh sebab itu, bersedekah dengan cara menyantuni anak yatim menjadi salah satu momen amalan yang dianjurkan di bulan Muharram. Santunan anak yatim piatu dan memperingati Tahun Baru Islam Muharram dan juga memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Jalan Eka Dharma Magetan pada hari Rabu 24 Agustus 2022. Acara yang digelar untuk meningkatkan keimanan, solidaritas, persaudaraan, serta evaluasi dan refleksi diri menjadi isian yang lebih baik. Bupati Magetan Dr. Nades Haji Suprawoto SHMSI saat diwawancarai mengatakan pihaknya berpesan pada anak-anak jangan kecil hati bahwa anak-anak kita ini jadi yatim piatu itu takdir Tuhan. Oleh sebab itu, beliau juga titip kepada para guru dan juga pada anak-anak tadi jangan berkecil hati. Nabi kita dulu masih dalam kandungan sudah yatim, kemudian seusia anak-anak sudah yatim piatu. Artinya apa? Artinya beliau jadi orang besar karena kekasih Allah. Beliau menjadi orang besar mempunyai 4 sifat yakni sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Dan menurut Stanley di Amerika juga begitu, bahwa orang sukses di Amerika itu modalnya jujur dan itu relevan dengan era digital sekarang ini. Jadi saya berpesan pada anak-anak jangan berkecil hati ya, bahwa anak-anak saya, anak-anak kita ini jadi yatim, dan yatim piatu itu takdir Tuhan. Oleh sebab itu saya juga titip pada para guru dan juga pada anak-anak tadi berpesan jangan berkecil hati. Nabi kita ini dulu masih dalam kandungan sudah yatim ya. Kemudian seusia anak-anak ini sudah yatim ya. Artinya apa? Artinya beliau menjadi orang besar kayak gitu, kekasih Allah. Ada 4 minimal itu yang beliau bisa menjadi orang besar, diantaranya ada 4 sifat kanjeng Nabi itu ya, sidik, amanah, tablik, fatonah. Dan menurut Stanley ya di Amerika juga begitu, bahwa orang sukses di Amerika itu modalnya jujur ya, dan itu relevan dengan era digital sekarang, bahwa orang di era digital ini kan banyak sekarang yang ya akun palsu ya, bisnis palsu, terus apa. Nah, kalau kita ingin sukses di era digital ini modalnya diantaranya jujur, dapat dipercaya, kan gitu ya. Jadi sifat itu harus ditanamkan dan itu relevan di era digital dan itu harus dipunyai oleh anak-anak. Jadi begini saya selalu berkelakar, Magetan ini sekagian masalah, jangan nambahin masalah, tapi menjadi bagian yang ikut memecahkan masalah. Artinya apa? Anak yatim di Magetan itu begitu banyak, kan tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah saja, ya kita saja, lembaga-lembaga itu yang ikut berperan, gitu ya. Di negara maju pun ya seperti itu kan, ya lembaga sosial masyarakat itu mengisi ruang kosong yang tidak dilakukan. 3% ya, kalau tidak salah turunnya. Ya, kalau tidak salah 15%. Ya, begini, itu harus kita bedakan antara survei sama bulan timbang. Kalau bulan timbang kita ini sebenarnya rendah. Ya, yang survei itu yang masih 17%. Itu survei. Survei itu sampling. Kan sebetulnya lebih dipercaya bulan timbang kan, karena bulan timbang itu kan setiap bulan dia melakukan bulan timbang. Artinya kalau kita udah di bawah, sebenarnya ya kita ini di bawah rata-rata nasional, di bawah Jawa Timur. Ya kita ini lumayan bagus ya untuk stunting ini. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Suwata menjelaskan, kegiatan kelompok kerja guru SD PAI dalam rangka Tahun Baru Islam ini ada kegiatan santunan anak yatim piatu. Anak-anak sekolah SD yatim piatu sejumlah 43 anak dari berbagai kecamatan. Dinas hanya ketepatan, tapi karena itu juga gurunya di sekolah kami dan statusnya mereka itu sebagian besar milik Kemenak, guru agama yang di SD dan itu pembinanya juga Kemenak. Kita fasilitasi karena sasarannya anak-anak SD. Oleh sebab itu hari ini diadakan kegiatan itu. Jadi ini kan kegiatannya KKG PAI, KK itu kelompok kerja guru
SD Pahit. Dalam rangka tahun baru Islam ini ada kegiatan memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Itu anaknya anak-anak sekolah yang SD. Jumlahnya tadi 43 anak dari berbagai kecamatan. Jumlahnya 40. Bukan. Oh gitu. Kami ini ketempatan. Oh ketempatan aja. Tapi karena itu juga gurunya di sekolah-sekolah kami, dan hanya statusnya mereka itu kan sebagian besar kan miliknya Kemenang, guru agama yang di itu kolaborasi. Pembinaannya juga Kemenang guru agama. Tapi kita memfasilitasi karena juga sasarannya anak-anak SD, makanya hari ini diadakan kegiatan itu. Ya, enggak, etis ya ngomong gitu. Oh gitu ya. Apa ada pertanyaan? Yang jelas saya punya anak asuh gitu. Oh Iya. Ada SD, ada SMP. Yang satu ini lulus SMP. Tapi saya cari yang prestasi, yang tidak mampu tapi yang prestasi. Mungkin ada mau penambahan lagi. Ya kalau betul-betul ya nanti bisa sepanjang tidak SMA ya. Ya kita yang SD SMP lah. Kalau betul-betul itu tidak ada yang ya, kemudian kekurangan aja sampaikan ke saya. Standar tidak ada standar ya jelas karena yatim. Kan yatim tidak punya ayah, yatim piatu tidak ada. Ya ini kami belum punya data asal. Ini kebetulan kan gini. Tahun ajaran baru, dan nanti kita update coba, karena kan ada siswa baru dan yatim piatu itu kan perkembangannya kan bisa dikatakan dinamis ya, statis ya, karena kan tidak tahu berbagai penyebab ya menjadi yatim itu yatim piatu itu penyebabnya berbagai hal. Ya nanti kalau kita data sehingga kalau betul-betul karena gini tidak semua anak yatim itu tidak mampu bahwa anak yatim itu nanti yatim piatu itu kalau yang masih jenjang pendidikan bagian saya kan kita data zaman apa ada kesulitan terkait dengan pendidikan. Kalau secara program resmi misalkan kebutuhan APBD memang belum ya. Tetapi kan begini kan bagi anak-anak itu kan bisa dibebaskan dari biaya. Nah, kita kan dari bos kan sudah kita intervensi, kita berikan instruksi kepada kepala sekolah di masing sekolah. Kalau ada anak yang tidak mampu, itu kan dibebaskan dari sekolahnya. Sebenarnya kan sekarang kan sudah gratis, hanya mungkin biaya individu. Biaya individu itu apa? Individu itu misalkan uang saku, seragam. Nah itu. Kalau yang tidak mampu, seragam sekarang sudah dibantu oleh sekolah. Kita sampaikan itu. Kan kemarin PBDB dan bantu difasilitasi oleh lembaga. Kemudian nanti secara konkret ya akan kita ada. Kemudian itu sudah diurus betul apa belum? Kalau masih belum ya nanti kita tindak lanjut. Intinya begini, jangan sampai ada anak yatim atau yatim piatu yang tidak bisa sekolah gara-gara karena biaya. Itu begini. Nah, biaya sekarang ada dua, biaya pendidikan dan biaya individu. Nah, ya semuanya kalau individu pun tidak mampu ya nanti kita intervensi. Nah, misalkan saya kan begini kemarin ini akhirnya ngomong anak asuh ya. Anak asuh sekolahnya kan tidak begitu reguler kan SPP tidak ada, hanya memang ada ekstra misalkan itu terjadi. Yang banyak setelah saya tanya apa kamu itu biaya selama ini yang dikeluarkan oleh apa sebenarnya uang saku ternyata. Ini yang banyak uang saku katakanlah 5.000 aja sekarang satu hari kali 30. Kemudian kalau yang tidak punya angkutan uang saku dan transport. Makanya kemarin larinya ke sana. Kita hitung berapa jumlahmu kalau satu bulan 300 sekian, berarti dikeluarkan dari sekian. Contoh. Makanya pendidikan tadi begitu, karena misalkan dari sisi biaya pendidikannya kan insya Allah nanti sekolah bos sudah oke. Tapi kan sekolah itu tidak hanya biaya pendidikan, biaya individunya. Biaya individu itu ya tadi contohnya misalkan untuk seragam itu bagian ini, kemudian uang saku.
uang jajan. Ada yang terjangkau, ada yang tidak. Yang terjangkau alhamdulillah berarti, tapi kan tetap uang saku semua itu. Kemarin saya tanya kita berapa? Ada yang 10.000. Sampelnya. SMP itu 10.000. SD 10.000. Iya, tergantung orang tuanya. Faris, Trans TV mengabarkan.